Salam Nusantara, berdaulat, mandiri, bermartabat. Ini salam yang biasa kalau kami di masyarakat adat selalu menyampaikan eh, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, sore hari ini kita kembali menyelenggarakan satu webinar yang diselenggarakan oleh satu lembaga Interfaith Rainforest Initiative eh, atau IRI Indonesia. Jadi IRI Indonesia ini adalah aliansi internasional lintas agama yang membawa pengaruh moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. Jadi berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja membahu-membahu dengan masyarakat adat, dengan pemerintah, terus masyarakat sipil dan dunia usaha untuk aksi-aksi yang melindungi hutan tropis dan melindungi masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. IRI memiliki 3 tujuan utama: mendidik dan meningkatkan kesetaraan tentang krisis pengundulan hutan dan membekali para pemimpin agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif dalam perlindungan hutan tropis. Kemudian menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif. Kemudian mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi, dan memperluas komitmen perusahaan untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Nah, nanti bisa berkunjung di websitenya IRI Indonesia, kemudian bisa juga ke Instagramnya. Jadi yang belum follow Instagramnya bisa di follow. Nah, jadi series webinar ini juga bisa disaksikan nanti di kanal YouTube, kemudian di Instagram Live-nya, kemudian di akun-akun media sosial RAI lainnya. Nah, kali ini kita mengangkat topik yang cukup eh, menarik juga ya. Jadi ada topiknya warisan kebudayaan dan ekologi masyarakat adat Nusantara dalam penjagaan hutan tropis. Nah, sudah bersama dengan kita sebenarnya narasumbernya ada 2 orang. Jadi ada Ibu Dorince Mehwi, cuman karena Ibu Dorince tadi pesawatnya lagi ada bermasalah dan kemudian harus pindah pindah airport gitu ya karena cuaca. Jadi beliau masih dalam perjalanan yang harusnya sudah bergabung dengan kita, tapi karena tadi pesawatnya bermasalah, jadi mudah-mudahan nanti Ibu Dorince lancar di perjalanan gitu ya. Tapi narasumber kita yang sudah hadir adalah Kang Hendriana Hatrawijaya, atau saya suka manggilnya ini Kang Noci nih, Kang Noci Yang dari pe- yang pendek Kesepuhan ya, aja. dari Banten gitu ya, ini Ya. Kang Noci. Nah, Kang Noci ini sebagai aktivis masyarakat adat. Nah, ini kalau di organisasi di namanya di Banten Kidul, Kesatuan Adat Banten Kidul, Kang Noci sebagai sekretaris jenderal ya, Sabaki, jadi Kesatuan Adat Banten Kidul. Juga Kang Noci ini sebagai wakil ketua satu Dewan Aman di pusat gitu ya. Dan kalau lihat dari pengalaman dan perjalanan mengikuti siapa Kang Noci ini juga sebagai pendobrak ataupun lahirnya Perda eh, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Lebak gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa bisa bercerita juga bagaimana pengalaman-pengalaman Kang Noci
dalam hak-hak pemenuhan hak-hak masyarakat adat khususnya di Kabupaten Lebak atau di Banten. Nah, kita tahu situasi pengundulan hutan ya, hutan-hutan tropis ini tidak hanya menjadi tantangan di Republik ini gitu ya, tapi juga di global di tingkat dunia dan sekarang lagi hangat-hangatnya bicara bagaimana soal ekosistem dunia yang sekarang terancam lewat ya isu-isu perubahan iklim misalnya kayak begitu ya. Terus isu-isu sekarang juga yang lagi hangat soal krisis pangan misalnya gitu, krisis energi misalnya gitu. Nah, gimana urusan ataupun kaitan dengan warisan kebudayaan dan ekologi ini berkaitan dengan masyarakat adat Nusantara dalam aksi penjagaan hutan tropis. Nah, ada satu kajian saya, tapi saya lupa ininya tuh kajiannya, tapi menyebutkan bahwa eh, masyarakat adat yang menjadi penjaga dan penyelamat hutan-hutan terbaik baik itu di Indonesia maupun di dunia itu sekarang posisinya lagi terancam juga gitu ya. Ada ya selama ini juga terancam ya akibat dari izin-izin usaha misalnya gitu ataupun dari eh, apa ancaman-ancaman yang pelakunya tidak punya izin gitu. Jadi antara legal logging yang untuk pengundulan hutan maupun yang illegal logging gitu ya. Jadi hanya bedanya di il aja. Jadi legal dan ilegal misalnya kayak begitu. Nah, kalau tantangan di Lebak menurut saya yang paling kelihatan itu kan dengan eh, eh, apa eh, taman nasional gitu ya. Kemudian ada izin-izin konsesi misalnya pertambangan gitu. Nah, eh, kemudian ini beririsan dengan urusan kebudayaannya terkait dengan pangan. Nah, ada satu falsafah di Lebak nanti juga Kang Noci bisa ini namanya Laweng Hejo masyarakat Ngejo. Jadi kalau hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Nah, saya mulai dari situ. Silakan Kang Noci memulai terkait dengan situasi di Lebak masyarakat adat dalam penyelamatan hutan, terutama hutan adat lah gitu ya, Kang Noci. Enggak, Ya, Kang Noci. ya. Terima kasih Pak Monang ya. Pak Monang ini salah satu rekan saya juga yang aktif juga karena dekat dengan Kabupaten Lebak, Jakarta begitu. Jadi sering sering turun juga ke Lebak untuk ikut mendampingi masyarakat adat. Ya. Dan aktif juga di Aman beliau ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek sound dulu ini. Suara saya apakah bisa terdengar dengan merdu begitu? Cukup jelas Kang Noci Jelas ya? ininya. Mudah-mudahan Ya, terima teman-teman yang lain mendengar dengan baik. ya. Terima kasih Pak Monang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya asli dari kelompok masyarakat adat Kasepuhan, ya, salah satu kelompok masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak di Banten, di Kasepuhan Cisungsang namanya. Eh, kemudian saya pribadi sendiri gitu, sampai hari ini juga tetap konsisten gitu untuk lebih luasnya itu memang menjaga, mendampingi begitu ya kelompok-kelompok masyarakat adat. Nah ini kaitannya bagaimana dengan apa yang tadi disebutkan Pak Monang soal hutan tropis ya, karena menurut perspektif saya hutan kami, hutan-hutan adat yang tersebar di wilayah adat di Kasepuhan di Banten Kidul itu juga bagian dari hutan tropis Indonesia dan secara global mungkin menjadi bagian dari hutan tropis di dunia, sehingga penjagaan dan penyelamatan hutan adat di wilayah adat kami juga paling tidak memberikan kontribusi terhadap penyelamatan hutan-hutan tropis di dunia. Seperti yang Pak Monang sampaikan,
bahwa masyarakat adat ini menjadi penjaga dan penyelamat hutan terbaik ya, di dunia. Nah, kita akan coba buktikan lah kira-kira gitu kalau secara teoritisnya. Nah, eh, bahwa penjagaan hutan ya, hutan tropis di Indonesia, lebih spesifiknya di tempat saya di Banten begitu, yang notabene terdapat di dalam wilayah adat, itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari satu ekosistem yang lebih luas, yaitu wilayah adat. Nah, kemudian wilayah adat tadi itu adalah juga menjadi satu prasyarat, satu satu tempat, sebuah kelompok, sebuah entitas yang disebut dengan masyarakat adat berada di dalam. Nah, sehingga penguatan kelompok masyarakat adat itu akan juga berdampak terhadap penguatan wilayah adat, yang juga akan berdampak terhadap penjagaan dan penguatan penyelamatan hutan tropis atau hutan adat tadi itu. Nah, saya akan mulai dengan satu tema namanya koeksistensi wilayah adat. Kenapa disebut koeksistensi? Menurut saya karena memang perlu banyak pihak ya, tidak hanya kelompok masyarakat adat saja yang mempunyai concern atau yang wajib sifatnya menjaga satu keutuhan wilayah adat, tetapi juga banyak pihak yang lainnya. Nah, saya akan mulai dengan latar belakangnya sebelum masuk ke bagaimana pola masyarakat adat menjaga keutuhan hutan adat, hutan tropis, itu dengan mulai dengan latar belakang kondisi wilayah adat secara spesifik di Kabupaten Lebak, mungkin secara umumnya di nasional di Indonesia ya. Saya punya satu teori ini, mungkin juga bisa dibantah nanti, bahwa ketidakpastian status wilayah adat itu menjadi driver of culture genocide. Ini penting begitu menurut saya, karena kalau wilayah adatnya tidak pasti, ya, wilayah adatnya menjadi rebutan lah kira-kira begitu, maka ini dampaknya tidak hanya soal penjagaan hutan tropis, tapi lebih luas lagi, dia akan berdampak terhadap penghilangan bahkan pemusnahan satu entitas budaya atau entitas kelompok masyarakat adat. Yang ini jadi penting, satu status wilayah adat ya, di kelompok masyarakat adat. Nah, ada satu kejadian yang terbaru terakhir yang lagi hangat ini, itu seorang ketua adat di Dolok Parmonangan, nih Pak Monang lebih hafal daerah sini. Itu dianggap seperti penjahat ya, kira-kira begitu, ditangkap, kemudian dikriminalisasi bahasa kami, ketika dalam upaya itu mempertahankan tanah adatnya, ketika dalam upaya mengelola wilayah adatnya. Ini kan jadi satu kondisi yang menyayat hati lah kira-kira begitu. Nah, belum lagi kejadian-kejadian lain di seluruh Indonesia, di tempat-tempat lain di Indonesia, banyak sekali kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang masyarakat adat, yang ini kejadiannya memang langsung berorientasi terhadap kooptasi satu wilayah adat. Ya. Sehingga ada satu kelompok masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adatnya, tapi pihak lain memang mengkooptasi wilayah adat tersebut. Sehingga terjadi konflik lah kira-kira begitu. Ada banyak sekali, Aman mencatat 5 tahun belakang saja. Ini saya ambil dari website kemarin nih. 301 kasus perampasan aset. Kasus kriminalisasi juga trennya meningkat begitu ya. Ini konfliknya soal wilayah adat, yang di dalamnya itu ada hutan adat tadi itu. Gitu. Jadi kita bicara soal penguatan wilayah adatnya, baru nanti bicara ke soal pengelolaan wilayah hutan adatnya. Nah, ini kan konflik-konflik yang sifatnya destruktif ya, sifatnya apa ya, merusak begitu. Konfliknya ini luar biasa efeknya gitu. Tidak hanya terhadap wilayah adat, terhadap hutan adat, tetapi juga terhadap kelompok masyarakat adatnya. Dan dalam bahasa lokal saya itu, ini ada perasaan ringrang namanya. Jadi ringrang itu satu ekspresi kekecewaan, kekhawatiran ya.
terhadap sebuah ketidakadilan, meskipun terjadi di daerah lain. Tetapi saya sebagai kelompok masyarakat adat mempunyai satu ikatan yang ikut juga merasakan bagaimana jika satu wilayah adat dirampas ya oleh pihak lain, kemudian masyarakat adatnya dikriminalisasi. Saya juga ikut merasakan. Nah, perasaan itu namanya ringgrang lah, kira-kira gitu. Ringgrang itu apa ya? Ya, ada rasa traumanya begitu. Nah, kemudian tapi di satu wilayah lain di Indonesia juga ada juga terjadi satu kondisi, satu kelompok masyarakat adatnya eh, tidak lagi berkonflik destruktif begitu ya, tetapi dia konfliknya konflik konstruktif. Misalkan ada satu kelompok masyarakat adat yang secara bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut apa namanya bersama memikirkan bagaimana soal pengakuan masyarakat adat misalkan, atau pembentukan regulasi-regulasi daerah di tingkat kabupaten misalkan soal pengakuan masyarakat adat. Ini juga terjadi. Jadi ada satu wilayah yang terjadi kriminalisasi, perampasan, ada juga satu masyarakat adat yang sedang berupaya untuk apa namanya proses pengakuan masyarakat adatnya. Kemudian terdekat di wilayah kami di Baduy, ya, ada juga kejadian Baduy, masyarakat Baduy meminta pemerintahnya untuk menghilangkan sinyal ya, di kawasan Baduy Jero. Nah, fenomena-fenomena ini kan terjadi di Indonesia. Jadi ada yang konflik, ada yang tengah berjuang secara konflik juga sebenarnya. Konfliknya konflik konstruktif menurut saya. Dia berupaya bukan bernegosiasi ya, memperjuangkan hak-haknya gitu, hak tentang pengakuan masyarakat adat, lalu kemudian masuk ke dalam proses legislasi daerah, mereka melakukan FGD, diskusi apa segala macam soal pembentukan regulasi. Ada juga yang memang sudah selesai ya proses itu, artinya ada kelompok masyarakat adat yang sudah keluar regulasi daerahnya, kemudian penetapan wilayah adatnya, kemudian berikut juga penetapan hutan adat. Nah, kategori ini yang saat ini sedang terjadi di kawasan di Indonesia. Kemudian hal lainnya adalah bahwa perjuangan-perjuangan yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan, baik yang tadi sudah sedang melakukan negosiasi ya, soal regulasi daerah, kemudian sedang berkonflik saat ini. Sebenarnya ini kan akibat dari ketiadaan undang-undang masyarakat adat secara global, secara umum ya di Indonesia. Seandainya itu sudah ada, mungkin tren kriminalisasi masyarakat adat jauh sekali. Sebenarnya hal ini juga saya meyakini pemerintah tahu mungkin ya, atau pura-pura nggak tahu juga gitu. Nah, regulasi yang dimaksud itu soal pengakuan masyarakat adat di Indonesia di tingkat nasional. Sehingga ini jadi penting ya, menurut saya kuncinya di pengakuan secara nasional itu di Undang-Undang Masyarakat Adat. Karena kan kalau enggak ya maka di tiap daerah itu harus lahir banyak sekali produk-produk daerah, ya, produk-produk regulasi daerah yang sebenarnya secara nasional bisa teratasi gitu ya. Nah, terjadi juga di Kabupaten Lebak di komunitas saya. Secara umum itu di satu kelompok masyarakat adat, kemudian dia tergabung dalam satu wadah namanya Banten. Nah, di Kabupaten Lebak itu sudah ada 8 komunitas, ya, komunitas adat yang sudah mendapatkan penetapan hutan adat. Jadi kami agak merasa duluan begitu dibanding beberapa daerah lain di Indonesia. Karena memang di Kesatuan Adat Banten Kidul itu konfliknya lebih dominan itu konflik konstruktif. Ya. Jadi mungkin sedikit sekali soal misalkan peperangan begitu ya, kita mempertahankan apa namanya wilayah adat, konflik dengan wilayah adat lain misalnya, atau dengan investor dengan ini.
jarang sekali terjadi. Jadi lebih mengedepankan soal negosiasi, soal kompromi begitu. Sehingga ini lahirlah sampai tahun 2023 kemarin itu ada 8 SKA hutan adat. Nah ini menambah apa namanya upaya yang kami lakukan soal penjagaan hutan tropis tadi, hutan adat tadi, menambah tingkat kepercayaan kami, tingkat keyakinan kami bahwa meskipun masih secara lokal, penguatan masyarakat adat di tingkat daerah gitu ya terjadilah di Kabupaten Lebak ini. Kemudian soal lain adalah ada satu istilah sebenarnya ya, bagaimana masyarakat adat Kasepuhan di Banten Kidul itu berupaya untuk atau menunjukkan ke pihak-pihak lain di luar bahwa kami mampu menjaga eksistensi hutan adat itu sesuai dengan fungsinya ya. Ada satu istilah, ada banyak sebenarnya istilah-istilah lain juga tadi disampaikan oleh Pak Moderator. Leuweung hejo, masyarakat ngejo. Leuweung hejo itu hutannya hejo, hijau gitu. Masyarakat itu ngejo. Ngejo itu ini kaitannya soal pangan. Jadi makan lah gitu. Jadi tidak hanya hutannya saja yang hijau, tapi juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hijaunya hutan itu. Kemudian ada Mindung Kawaktu Mi Bapak Kajamat. Ini menyesuaikan konteksnya. Sebuah strategi masyarakat Kasepuhan itu untuk menyesuaikan, mencari titik harmonis gitu ya, titik harmoni antara perubahan zaman gitu dengan konteks implementasi nilai-nilai adat di masyarakat adat. Selalu ada soal di masyarakat. Misalkan tadi saya sampaikan soal menjaga hutan. Kita tidak hanya tok menjaga hutan saja untuk kepentingan manusia, ya, tetapi juga ada banyak makhluk-makhluk lain di situ yang juga dipikirkan oleh manusia untuk selalu untuk tetap dijaga keberadaannya. Baik itu makhluk-makhluk yang sifatnya apa namanya terlihat nampak begitu ya, binatang, tumbuhan dan segala macam, dan termasuk juga makhluk-makhluk lain yang dan kami juga itu perlu juga dijaga begitu yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Nah, titik keseimbangan ini yang kita jaga di dalam satu kawasan hutan adat ya. Sudah ditetapkan maupun yang belum gitu ya, yang belum ditetapkan. Kemudian ada situasi juga bahwa ketika relasi bagaimana sih sebenarnya nilai tradisi itu mampu menjaga koeksistensi sebuah wilayah adat atau mampu menjaga konservasi, mampu menjaga keutuhan soal hutan adat, tapi dia mampu memberikan manfaat. Nah, ada satu nilai adat yang disebut tatali paranti. Tatali paranti inilah yang satu resume, satu wadah, satu ikatan begitu dari berbagai macam aturan-aturan adat yang ada di Kasepuhan, kemudian diikat dia di satu namanya tatali paranti. Nah, tatali paranti ini yang yang sampai hari ini dijaga, termasuk mengatur soal bagaimana kawasan hutan di masyarakat adat. Lebih jauhnya tatali paranti ini atau nilai adat ini kan sebuah antitesis menurut saya ya, dari upaya-upaya pihak lain yang mengancam. Ancaman bukan tidak ada termasuk pertambangan ilegal maupun legal, kemudian eh, perambahan hutan, illegal logging, bahkan belakangan masuk juga isu soal hutan energi begitu ya. Itu banyak sekali juga gitu datang ke wilayah adat, ke hutan adat ini. Ancaman-ancaman itu bisa ditahan begitu ya, di apa namanya, dihalau lah kira-kira gitu. Itu oleh satu ikatan aturan, seperangkat aturan itu namanya tatali paranti. Nah, tatali paranti yang berkaitan dengan soal wilayah adat ini, lebih spesifik soal hutan adatnya itu ada beberapa kriteria ya. Tapi bisa saya simpulkan ada 4 paling tidak. Ada satu, dia mempunyai fungsi ekologi.
ekosistemnya yang terjaga di situ. Ekosistemnya yang dimaksud itu flora, fauna, tumbuhan, binatang, segala macam. Juga dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ada juga fungsi ekonomi. Ya, dia mampu memberi manfaat ekonomi terhadap masyarakat adatnya dengan cara bagaimana menetapkan zonasi tradisional kita. Zonasi tradisional yang dimaksud itu membagi kawasan hutan itu dengan beberapa zona. Misalkan ada zona leweng tutupan, titipan, garapan, sampalan. Nah, masing-masing zona ini yang ditetapkan oleh masyarakat adat, lalu kemudian dipatuhi batas-batasnya. Misalkan leweng titipan itu tidak boleh ditebang pohonnya, misalkan, atau leweng garapan itu masih boleh digarap segala macam. Nah, zonasi-zonasi ini yang memberikan satu keseimbangan bagaimana leweng hejo, rakyat ngejo tadi itu. Gitu. Nah, kemudian fungsi yang lainnya adalah fungsi sosial budaya, hubungan harmonis manusia dengan yang lainnya yang tadi saya sampaikan, di mana keterikatan masyarakat adat dengan hutannya itu, dengan wilayahnya itu bukan soal fungsi ekonomi ekologi saja, tetapi ada satu ikatan spiritual lain yang itu apa namanya mengikat. Misalkan satu kawasan itu kawasan hutan, saya sebut misalkan ada satu kawasan hutan Batu Lawang misalkan di Kasepuan Cicarucu, itu kategorinya kawasan hutan titipan. Nah, itu di sekitarnya saat ini itu sudah ada tambang emas di situ. Tambang emasnya legal, tapi saat ini sedang disanksi oleh Gakum KLHK, jadi tidak beroperasi. Satu kawasan itu memang tidak boleh diganggu, tidak boleh diini. Kemudian kenapa tidak? Karena titipan begitu. Karena orang tua leluhur dulu menitipkan kawasan itu untuk dijaga. Nah, itu fungsi sosial budayanya. Kemudian ada satu lagi fungsi pertahanan, ini yang menjadi indikator pertahanan wilayah adat terhadap ancaman dari luar itu sampai hari ini masih bisa dipertahankan melalui satu perangkat aturan Tatali Paranti tadi itu. Nah, eh, kemudian bagaimana sih indikator pelestarian kawasan hutan adat ini? Indikatornya paling tidak ada dua, mungkin bisa bertambah nanti ya. Nilai adat itu merupakan indikasi pengelolaan konservasi yang terbukti konsisten dan berdampak. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada konsistensi soal masyarakat adat, soal wilayah adatnya, begitu. Jadi kalau saja kita mau menjaga hutan adat, hutan tropis di Indonesia lah, atau lebih spesifik di Banten, maka yang harus dijaga itu tidak hanya hutannya, tapi juga eksistensi masyarakat adatnya bersama wilayah adat. Kemudian masyarakat adat itu bukan ancaman terhadap pelestarian kawasan konservasi, justru sebaliknya, dengan perangkat yang tadi saya sebutkan, kemudian secara turun-temurun begitu. Ini kan tidak tidak apa namanya, tidak membuat negara lah katakanlah ragu begitu. Ini bisa nggak sih sebenarnya masyarakat adat menjaga hutannya? Nah, kira-kira gitu. Padahal ya kita sudah lebih dulu melakukan penjagaan hutan itu melalui konsep-konsep zonasi tradisional itu jauh sebelum Indonesia membuat undang-undang soal kehutanan apa segala macam. Itu sudah mulai ada konsep zonasi tradisional tadi soal lowong tutupan, titipan segala macam itu jauh sudah ada sebelum eh, ada regulasi oleh pemerintah, oleh negara begitu soal hutan. Nah, terakhir eh, saya ada satu statement sebenarnya dengan diperkuatnya posisi masyarakat adat melalui undang-undang masyarakat adat. Ini akan mampu memperkuat konsistensi pelestarian kawasan konservasi dan akan membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat mampu memperlambat terjadinya kiamat. Ini endingnya lah sebenarnya. Jadi kalau tidak pengen cepat-cepat kiamat, ya harus segera perkuat masyarakat adat, harus segera sahkan undang-undang masyarakat agar konsistensi pelestarian kawasan konservasi, kemudian hutan tropisnya dapat terjaga secara konsisten oleh masyarakat. Saya pikir itu nanti mungkin bisa diperdalam lagi. Gitu.
Pak Monang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Noci yang sudah menyampaikan soal situasi masyarakat adat yang terkait dengan wilayah adat yang dalamnya ada hutan adat ya baik itu di Lebak sendiri dalam skop kabupaten maupun dari skop nasional gitu ya. Terjadi beberapa situasi di masyarakat adat gitu ya yang masih terus mendapat tantangan ataupun bisa jadi ya mendapat ancaman bahwa mereka menjadi penyelamat bumi tapi justru ada yang dikriminalisasi misalnya gitu ininya. Dan tadi Kang Noci juga ada menyampaikan soal cukup bahasanya juga culture genocide gitu ya. Artinya memang kalau wilayah adat ini eh, apa eh, terancam punah gitu ya ataupun sudah punah maka kebudayaannya juga akan punah gitu. Misalnya tadi dalam hal urusan hutan adat itu tidak hanya sebagai barang produksi atau nilai ekonomi, tapi di situ tadi ada fungsi ekologi, ada fungsi sosial budaya misalnya kayak gitu ya, dan ada spiritualitas di situ misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada aktivitas-aktivitas kebudayaan yang dilakukan dalam satu wilayah adat atau tanah gitu ya. Pangan juga begitu. Nah, endingnya tadi dibilang Kang Noci bahwa RU masyarakat adat itu menjadi penting untuk disahkan kalau eh, kiamat tidak mau cepat-cepat gitu ya Kang Noci ya. Ya, Jadi kiamat ya itu ada betul. kiamat. Kalau ini kita akan bulan puasa gitu ya, sambil Ya, kita melihat ada kiamat besar, ada kiamat kecil gitu ya. nah, Kiamat-kiamat ya kecil ini yang sudah kelihatan gitu ya. Nah, kiamat betul. besarnya ada yang bisa kelihatan lebih besar lagi seperti situasi sekarang Hmm, yang ramai dibicarakan. Nah, mungkin ya, dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, ada yang ingin merespon atau mau bertanya, kita punya waktu sebelum berbuka puasa. Nanti kita sampai jam 16.45 atau nanti mungkin jam jam 5 kita lihat situasinya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau nanti bisa dilihat kalau misalnya saya kurang terlihat kalau ada Bapak Ibu di sini yang mau bertanya ataupun merespon kayak gitu. Saya persilahkan bisa raise hand, bisa open mic di kolom chat. Sepertinya ada yang ada yang chat ini. ya, Oke, ya teknologi. menang. Ya, Tanya. silakan. Ya, Bang Noce, terima kasih. Ya. Sangat sekali penjelasannya. Tapi saya yang ingin menanyakan, Bang Noci, kita tahu bahwa dalam sebuah masyarakat adat ya, khususnya yang mata pencahariannya itu berupa pertanian atau perkebunan itu, mereka itu memiliki teknologi-teknologi mandiri. Ya, contohnya dalam yang di Kasepuhan Karang, Banten, yang di tempat Bang Noci dapat menyimpan beras atau padi ya Bang Noci selama 20 tahun Ya. lebih seperti itu. ya, ya. Apakah ada yang pertanyaannya apakah ada sebuah upaya atau sebuah pelestarian atau bagaimana bilangnya untuk teknologi-teknologi tadi jangan sampai hilang atau memang sudah ada Hmm, upaya-upaya ke situ Bang Uci? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, ya, mungkin langsung Pak Kang Moci ya itu kayak sepertinya lewit tuh ya Kang Moci ya. ya, Jadi ya. gabah-gabah tuh disimpan tapi bisa 20 tahun, bisa 30 tahun gitu ya. Hmm. Sementara kalau beras kita di Bulog itu 1 tahun aja udah dihancurkan bisa kayak gitu ya. Iya, Mungkin mungkin betul. saya ilustrasi Ya, begitu. Silakan Kang Moci. ya, ya. Terima kasih. Ini ada, kalau saya lihatnya sih, Loid itu simbol kedaulatan pangan ya di masyarakat adat Kasepuhan ya terutama. Jadi kenapa kedaulatan pangan? Ya memang soal beras ini soal padi tinggi. Bahkan harga beras berapapun kita nggak tahu sebenarnya. Saking tangan kita cukup soal ini. Nah cukup ini tidak hanya 1, 2 tahun, 3 tahun begitu.
tapi bisa berpuluh-puluh tahun. Stok beras kita aman di situ. Karena setiap 1 tahun itu ada 1 kali panen padi huma ya. Kemudian 1 lagi panen padi sawah. Gitu. Nah, ini kan menambah stok terus menerus di Luit itu. Sementara kebutuhan manusia kan hanya beberapa genggam saja lah kira-kira. Nah, disimpanlah semua itu di Luit. Nah, karena memang peruntukannya untuk soal kedaulatan pangan tadi itu, maka dibuat cara ya, teknologi lah barangkali. Kalau masyarakat modern menyebut agar padi ini mampu bertahan sekian puluh tahun dan masih bisa dikonsumsi sampai hari ini. Itulah yang dimaksud teknologi tadi itu. Pertama kan harus jelas dulu bahwa sebelum masuk ke leit itu bahwa padi tersebut memang di diperlakukan sedemikian rupa. Ini soal teknisnya dulu ya. Eh, Dijemur dulu setelah habis panen itu di lantaian namanya. Jadi kalau misalkan mas atau bapak-bapak ibu masuk ke wilayah adat kami itu di pinggir jalan kiri kanan itu samping sawah samping rumah itu ada banyak sekali padi yang diikat dan kemudian dijemur di pinggir jalan. Dijemur begitu saja. Jadi tidak di apa namanya ditempatkan di satu tempat khusus ya, gitu. Dan aman, tidak ada yang mencuri. Jadi aman di pinggir kiri kanan jalan itu. Nah, setelah beberapa lama dijemur di situ di lantaian itu, jadi dia ada disimpan di apa potongan bambu lah, bambu gitu. Disimpan di situ baru kemudian dimasukkan ke dalam leit. Itu tapi ada lagi satu mekanisme spiritual yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat bahwa untuk eh, membuat padi sampai dengan tahan sekian itu tidak hanya soal teknis tadi yang saya sampaikan, tetapi juga ada mekanisme spiritual atau ritual-ritual yang dilakukan. Misalkan dari mulai pemberesan pembersihan lahan begitu ya, kemudian penanaman, pemeliharaan, kemudian mau panen, terus kemudian sampai pas panennya, itu ritualisasinya terus-menerus ada. Ya ini membuktikan upaya yang begitu. Tapi juga ada mekanisme spiritual yang dilakukan, yang itulah yang menjadi nilai-nilai lokal kami, bagaimana upaya kami mampu membuat padi itu bisa bertahan sekian puluh tahun. Ya, kalau misalkan Pak Mon atau yang lain mau coba tanpa ada ritual gitu ya, caranya sama nih, step-stepnya sama dilakukan gitu ya. Saya sih meyakini itu tidak sampai begitu ya, tidak sampai puluhan tahun begitu. Nah justru hal-hal inilah yang dilakukan, dua cara ini yang dilakukan, satu mekanisme biasa ya secara teknologi begitu, yang satu mekanisme spiritual itu dilakukan. Nah itulah yang konsep itu yang menjadi eh, leit, disimpan di leit itu sebagai simbol kedaulatan tangan beras kami. Itu sebenarnya Pak Menang. Baik, Kang Noci. Ya, Ya. jadi di kesepuan itu saya juga pernah tanya itu sama Abah gitu ya, atau Abah di Cipta Gelar, terus ada Ya. berapa Abah lah gitu ya. Jadi Ya. kalau misalnya terjadi krisis pangan untuk kesepuhan itu 10 sampai 15 tahun itu masih cukup katanya leadnya ya, Kang Noci ya. 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 Dan berasnya itu juga masih dikonsumsi masih wangi, masih Ya. masih cukup Layak. baik gitu Ya, ya. cukup baik. Dan Ya. itu tadi yang bagaimana menggabungkan antara teknis dalam proses penyimpanan dengan spiritualitas dalam Betul. konteks kebudayaan gitu ya. Iya. Dan mungkin juga kalau kalau nanti ada Bapak Ibu yang kalau mau respon atau mau merespon juga, jadi ada hubungan juga dengan kondisi iklim kali ya, karena memang kan hutan-hutan Iya. yang masih tadi tuh yang
ada pembagian fungsi, misalnya luwing tutupan, luwing garapan, kemudian luwing larangan misalnya gitu. Ya, Nah, itu ya, kan kalau dalam konteks taman nasional kan dia juga punya fungsi-fungsi, tapi bisa jadi nggak tertib fungsinya. Kalau di masyarakat adat kan tertib. Kalau udah larangan ya nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dimasuki misalnya gitu. Nah, itu ya, kemudian menstabilkan ya, suhu juga gitu ya di satu wilayah ya, adat, sehingga proses-proses penyimpanan itu secara uh, secara suhunya juga mungkin terdampak gitu ya. Kecuali kalau misalnya hutannya udah habis semua, udah habis. gundul, nah itu bisa Panas. bisa berpengaruh tuh sepertinya itu Betul, fluid-fluid dengan betul. padanya. Itu gimana tuh Kang Noci? Atau ada Iya, sini mungkin Bapak Ibu yang mau merespon ya, soal hubungan silakan. kebudayaan dengan penyelamatan hutan misalnya gitu di Ya, tempat lain gitu. Tapi ya saya mungkin yang saya bisa bayangkan begitu di konteks di Kesepuan. Sehingga tadi itu ada 8 komunitas masyarakat adat yang sudah dikembalikan hutan adatnya ya, Kang Noci iya, ya. iya, Dan betul. itu masih hutan yang dalam konteks yang masih baik-baik ya. Dan Ya, walaupun karena kalau hutannya rusak, sawah-sawah juga nggak bisa ada airnya, bisa itu bahaya juga ya, terancam pangan bahaya nih juga. Kang Noci ya. Iya, jadi memang Oke. berkaitan sih soal ini penjagaan hutan, soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu ya berkaitan itu. Pastilah kalau itu. Di tempat manapun juga sama. Oke, apakah ada yang raise hand atau Ya, mau bertanya? Oke, Nah, Bang ya Bang Noran, silakan Mas ya, Miftah. ya. Bang Noci, itu kami ya, dapat informasi bahwa eh, masyarakat adat Kasupan sekarang ini sering menjadi tempat kunjungan sampai juga masyarakat adat yang dari luar negeri ya. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi tujuan utama dari masyarakat adat luar negeri ketika belajar ke Kasupan Karang ini, Bang? Biar kita juga dapat menyampaikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. ya. Baik, terima kasih. Jadi memang beberapa kali kunjungan dari daerah lain maupun dari luar negeri, saya juga turut hadir di Kesepuhan Karang ya. Nah, pertama begini, Kesepuhan Karang ini adalah kelompok masyarakat adat pertama, saya pikir di Pulau Jawa ya, yang mendapatkan SK penetapan hutan adat pasca ditetapkannya peraturan daerah soal pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tahun 2015 itu ditetapkan Perda Masyarakat Adat pengakuannya. 2016 kalau nggak salah itu ditetapkan juga hutan adatnya Kasepuhan Karang. Jadi ini yang pertama. Nah, sehingga sampai hari ini itu kan sudah sekian tahun, sehingga sudah nampak perubahan, ya, nampak perubahan. Sudah bisa dibandingkan apa sebelum ditetapkan menjadi hutan adat dan sesudah ditetapkan menjadi hutan adat. Perubahan-perubahan ini yang menarik banyak pihak yang saya tanya, yang saya temui begitu ya. Kenapa kok menuju ke Kasepuhan Karang? Karena bisa jadi contoh bagaimana masyarakat adat itu mampu eh, melakukan tanggung jawabnya ketika hutan adat itu dikembalikan kepada yang haknya. Ya. Ketika hutan adat dikembalikan kepada masyarakat adat, ini loh hasilnya. Nah, kira-kira begitu. Kebanyakan soal-soal itu, dampak pasca penetapan hutan adat. Ada juga soal lain, yaitu soal proses ya. Bagaimana proses penetapan perda ya atau regulasi di daerah sampai dengan pas ditetapkannya hutan adat. Kemudian soal pemberdayaan masyarakatnya, soal valuasi ekonomi segala macam itu banyak sekali. Karena yang Kasepuhan Karang ini yang pertama ditetapkan waktu itu di Banten ya, di Banten. Waktu mungkin di Pulau Jawa, saya ingat saya itu. Kalau salah dikoreksi nih Bang Monang yang apal nih. Terus hal lainnya adalah soal karena di Karang itu kan begini, dulu ada konflik
ini agak unik antara satu ormas, ya, ormas agama dengan eh, kelompok masyarakat adat. Ini ada konflik sampai sidang juga waktu itu. Nah, jadi hal itu juga yang mendorong kuatnya gitu ya partisipasi masyarakat Kasupuhan Karam itu soal pengakuan masyarakat adat di tingkat regulasi di daerah itu. Jadi mereka memang ada cerita-cerita yang membuat ringrang tadi ya, khawatir begitu ya, trauma-trauma masa lalu soal ini, sehingga mendorong tingkat partisipasinya juga tinggi. Itu sih saya pikir, Mas. Ya, eh, kalau saya boleh menambahkan sedikit ya, Kang Noci ya. Ya, Jadi silakan, memang silakan. em, yang dilihat itu pertama soal kebijakan hukum oleh pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diawalin kan kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menghapus frasa negara Betul. dalam Undang-Undang Kehutanan nomor 41. Jadi yang sebelumnya hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat, itu kemudian Ya, frasa negaranya dihapus menjadi hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat adat. Jadi itu menjadi satu tonggak sejarah yang orang-orang di luar negeri, teman-teman luar negeri itu ini satu kemajuan dalam konstitusi dalam perundangan Indonesia. Nah, kemudian bagaimana itu diimplementasikan sehingga karena terdekatnya adalah Karang dan tadi sampaikan oleh Kang Noci menjadi salah satu terobosan ya dari mewujudkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada pengakuan dari pemerintah daerah, gitu ya, terkait dengan lahirnya Perda di Kabupaten Lebak. Nah, Perda ini memang menjadi salah satu bagaimana hutan adat itu bisa dikembalikan lah gitu ya. Jadi memang ada masalah juga gitu ya. Memang negara memberikan antara pengakuan dan penuhan masyarakat adat eh, dilakukan, tapi ada syarat-syaratnya yang juga harus dipenuhi bisa gitu. Jadi itulah kita bernegara ini ya, gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Jadi dipenuhi ya. syarat-syaratnya. Kemudian teman-teman melakukan pemetaan partisipatif gitu ya, kemudian mendorong lahirnya ada SK Bupati untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dari proses pemetaan partisipatif, kemudian diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian keluar hutan adat. Ya, Nah itu SK. proses itu yang ingin diketahui oleh teman-teman yang di luar negeri, terutama mereka yang ada di parlemen gitu. Jadi yang berkunjung itu juga orang-orang yang punya pengaruh di negaranya. Jadi kayak kemarin di Ya. Nepal itu ada dari parlemen kalau kita DPR-nya gitu ya, kemudian ada dari kementeriannya, dari pihak kementeriannya, kemudian ada dari entrepreneurship gitu apa usahawan lah gitu ya, dibilang gitu. Nah, Ya. dari sisi ekonomi ternyata Karang itu secara ekonomi meningkat pendapatannya karena sebelumnya mereka nggak bisa mengakses hutan leluhurnya itu wilayah karena Ya. dibatasin oleh kebijakan-kebijakan Taman Nasional gitu. Nah, ketika pengembalian hutan adat yang 450 sekian itu, kemudian ada peningkatan ekonomi yang berputar di situ. Misalnya anak-anak muda yang tadinya kerja di kota yang mungkin harapan pendapatannya itu tipis gitu ya. Kemudian dengan adanya hutan adat mereka menanam kopi misalnya gitu yang kemudian bisa dipanen dan dinikmatin sekarang, kemudian mereka bisa berproduksi, mereka bisa punya pendapatan dari pohon-pohon Ya. kopi yang dipanen gitu. Jadi ada pendapatan baru yang dari proses pengembalian hutan adat itu. Nah, kemudian sistem pertaniannya tadi berkembang jadi terintegrasi bisa gitu Mas. Jadi dari hutan kemudian pola pertanian dengan peternakannya itu coba disambungkan. Jadi dengan hutan dikembalikan menanam kopi yang pupuknya kemudian dari kotoran-kotoran ternak. Jadi mereka mengembangkan ternak-ternak kambing misalnya gitu ya. Yang itu kemudian bisa berkontribusi untuk pemupukan. Jadi ada nilai tambah lagi dari proses pengelolaan sistem pertanian. Jadi memang
secara ekologinya itu terpulihkan dan tetap terawat, fungsi-fungsi ekologinya hutan semacam. Yang menarik lagi ada satu lagi secara ekonomi anak muda. Jadi mereka membangun ekowisata dari hutan adat itu gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan ekonomi lah yang dilakukan oleh anak-anak muda di Kesepuhan Karang itu. Nah, itu yang dilihat oleh teman-teman dari luar negeri. Jadi bagaimana soal kebijakannya, kemudian bagaimana implementasi dari proses pengembalian hak itu, baik itu di pemerintah daerah semacam. Kemudian dari aspek ekonomi apa yang terjadi, apakah ada peningkatan dan peran-perannya itu siapa aja, ada peran anak muda, ada peran perempuan adat, misalnya gitu ya. Perempuan adatnya juga mereka bangun kekuatan ekonomi lewat apa namanya koperasi, jadi pengelolaan keuangan gitulah, kalau kita bilang tuh koperasi kredit misalnya gitu ya, karena ada selama ini mungkin mereka tanaman-tanamannya itu, jadi saya terheran-heran ini Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada mau resen memperdalam silakan ya, ada Kang Mas ini, saya hanya tambahan saja. Jadi saya terheran itu ada namanya gadai pohon. Selama ini kan kita kan gadainya gadai sepeda motor atau gadai aset apa, gadai aset tanah gitu ya, gadai sawah gitu. Tapi ini pohon yang digadai gitu kan. Jadi pohon itu kalau misalnya pohon pete yang sudah produktif gitu kan. Jadi ada orang yang perlu uang cepat, nah dia bisa menggadaikan pohonnya gitu. Jadi selama digadaikan gitu, orang yang memberikan pinjaman uang misalnya gitu, dia bisa memanen terus menerus sampai petainya dengan gitu, lunas. atau duriannya atau Ya, manggisnya misalnya gitu. Walaupun udah lebih, misalnya minjem 1 juta, hasil panennya udah bisa sampai 10 juta, 15 juta, tapi sepanjang tidak dikembalikan uang 1 juta, itu masih terus menerus dia. ya, Nah ini kan ada situasi yang yang menurut saya orang yang dari luar, loh kok bisa ya ada pohon hingga. Nah itu yang kemudian kelompok perempuannya itu berupaya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang yang cepat atau ingin cepat mendapatkan pinjaman misalnya gitu. Nah itu lewat koperasi yang dikelola oleh kelompok perempuan, supaya tadi produksi-produksi buah itu tetap bisa terus-menerus mereka yang menikmati misalnya gitu. Nah ini yang menarik ya dari aspek ya, ekonomi, ketika tadi apa status haknya tadi itu untuk masyarakat adat ada kepastian lah, misalnya kayak begitu ya, 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 di Kepuan Karang. Nah, kenapa Karang tadi itu mungkin sebagai penerobos, ataupun tadi yang di sebelah, kalau bahasa kita tuh pecah telur gitu ya. Jadi dari sekian situasi kerumitan dan sulitnya menembus pengakuan terhadap masyarakat adat, ternyata ada ya, secercah sinar lah gitu ya, sampaikan oleh Kang Ngoci tadi. Misalnya, walaupun belum semua juga di Kesepuan ya Kang Ngoci ya, ya, masih ada PR ya, tapi masih ada PR delapan banyak. delapan yang tadi Ya, hutan adatnya sudah dikembalikan. Nah, menurut saya menjadi tempat yang belajar cukup baik menurut saya gitu ya. ya, Ya tadi ya, yang disampaikan oleh teman-teman baik itu dari luar negeri maupun dari nasional sendiri. Baik, itu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada respon dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Tapi karena waktu kita ini tinggal 5 menit lagi, jadi saya, karena kita juga ada yang mau menyiapkan berbuka puasa gitu ya, ada yang sudah mau siap-siap, kemudian atau ada yang sudah di mejanya nih untuk waktu Indonesia bagian timur, jangan-jangan sudah mulai. sudah mulai misalnya gitu ya, ya sudah beduknya udah mau tinggal dipukul gitu ya. Jadi menurut saya kita bisa cukupkan gitu ya diskusi kita. Atau Kang Noci ada yang mau disampaikan untuk closing ininya, Ya, Kang Noci, ya, apa yang kira-kira masih mungkin ada ketinggalan, atau ada yang ya, dipertegas lagi dalam urusan warisan budaya ini, ya, karena ya, kita juga melaksanakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara gitu ya, betul. Kang Noci. Ya, Jadi ya, silakan Kang Noci, apa nih ya, ya, terima kita kasih. mengakhiri kegiatan ini.
Ya, closing saja ya. Jadi sedikit bahwa eh, apabila hutan tropis yang menjadi tumpuan harapan semua semua makhluk di bumi inilah itu mampu menjaga menghindarkan kepunahan dari manusia, maka saya berkeyakinan ini pertama harus diadopsi tata kelola masyarakat adat soal hutan adat. Jadi adopsinya adopsi tata kelola hutan adat di masyarakat adat. Jadi saya punya keyakinan karena selama ini juga sudah terbukti soal itu bahwa masyarakat adat mampu menjaga keutuhan wilayah adat dan hutan adat, tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat adat. Nah, tata kelola inilah yang sebenarnya harus diadopsi oleh semua lembaga lah begitu, baik itu pemerintah ataupun swasta, apabila memang kita butuh soal hutan tropis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, undang-undang masyarakat adat ini harus tidak ada alasan lagi saya pikir untuk segera disahkan, karena menjadi titik awal percaya dirinya kami ini masyarakat adat bahwa kami mampu menjaga lingkungan, kami mampu menjaga hutan. Jangan pengen hutannya aja yang diambil manfaatnya, tetapi malah masyarakat penjaganya malah diabaikan. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak Mona. Baik, terima kasih Kang Noci. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi karena waktu juga yang sudah membatasi kita, jadi selamat menunaikan ibadah puasa masih yang berpuasa, dan selamat berbuka puasa yang untuk wilayah yang sudah berbuka puasa. Dan saya pikir IRI ini terus-menerus menyuarakan soal penyelamatan hutan tropis gitu ya, baik itu melibatkan banyak pihak secara lintas agama, kemudian melibatkan pemerintah, melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat sipil dalam hal ini, juga bagaimana organisasi-organisasi anak-anak muda gitu ya juga perlu terlibat nih dalam urusan-urusan penyelamatan hutan. Saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau tidak pada tempatnya dalam menyampaikan dan membawa dan mengantarkan diskusi ini. Semoga apa yang kita suarakan hari ini, kita diskusikan hari ini cukup bermanfaat gitu ya, baik dalam urusan penyelamatan hutan maupun juga dalam pengambilan keputusan di pemerintah, pengambilan kebijakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Nusantara, berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Saya kembalikan ke Salam. Mas Miftah nih, atau Ya, terima kasih Bang Monang, Pak Bang Noci. Baik Ya, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kegiatan kita kali ini. Untuk sebagai informasi, kegiatan webinar kita akan kita adakan sebulan sekali, biasanya minggu ketiga atau minggu keempat. Bapak dan Ibu bisa nanti melihat di media sosial kita, dan juga bisa melihat biasanya kita posting di Instagram. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat Instagram kita @IRIIND, Bapak Ibu akan melihat segala info kegiatan yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bang Monang. Semangat. Terima kasih Kang Noci. Ya, Saya langsung Kasih live Pak, ya. terima kasih. Ya. ya. Izin live juga ya, Mas Miftah semuanya ya. Terima Mau kasih. nyiapin buka. Oh ya, Ya, mari. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.